Welcome back to channel Hansen Tops. Kali ini gue bakal ngobrol sama Kopirdi. Halo Kopirdi. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Ada pertanyaan Silakan lain? perkenalkan diri dulu dong. Nama gue Firdi. Gue gembala di sebuah gereja namanya House of Messianic Encounter. Pelayanan banyak di pelayanan pengajaran dan pemuritan. Apalagi? Udah. Itu aja yang perkenalannya. Oh udah. Nggak usah tahu yang lain. Oke. Saya mau nanya nih, sibukan Koko nih selama di pandemi ini apa sih? Nggak beda sih ya. Dari dulu juga emang kerjanya di rumah. Jadi ada pandemi nggak pandemi juga kerja di rumah. Di rumah aja gitu. Iya. Selain itu, selama pandemi ini Koko dapat renungan apa sih yang dari Tuhan? Kalau ngomong renungan nggak pandemik, mau pandemik tiap hari juga pasti harus ngerenung kan. Kayaknya maksudnya kayak dapat pelajaran Secara apa khusus gitu ya. Iya, secara khusus. Secara khusus pandemik ini tuh ngajarin orang buat ini loh. Semua yang dulu kita banggain, yang kita kira bakal jadi sesuatu yang luar biasa buat hidup kita, ternyata nggak berlaku tuh. Misalnya gini, misalnya gue ngebanggain komunitas gue nih, wah gue suka ngumpul, kadang-kadang seminggu sampai 3 kali ngumpul, nah gue banggain itu. Selama covid harus di rumah, gue nggak bisa banggain. Terus kalau misalnya gue membanggakan gedung gereja gue yang mewah misalnya, ya gereja gue nggak mewah sih, tapi maksudnya kalau gue membanggakan itu semua, gue banggain itu semua, nggak berlaku sekarang kan, nggak boleh ibadah di gereja. Ibadah online ya. Iya, jadi apa yang dibanggain justru sekarang kayak Tuhan puter supaya lu harus ingat semua yang lu dapat itu dari Tuhan. Ketika lu sombong, Tuhan akan izinkan satu peristiwa atau satu kejadian yang buat kita akhirnya banyak ngerenung, ternyata selama ini gue salah lu. Nah, puji Tuhan kalau misalnya ada yang mikir seperti itu ya. Tapi karena kan kalau kita lihat ada banyak yang justru malah menyalahkan ini kan, COVID konspirasi lah, COVID bohong lah, apalah gitu loh. Tujuannya biar mereka kembali lagi ke yang sebelumnya. Padahal Tuhan ngajarin supaya kalau mau bangga, kalau mau nyombong, sombongin Tuhannya gitu loh. Sombongin Tuhan kalau mau. Oke. Jadi itu ya, dapat pelajarannya. Sekarang Betul. Menurut Koko, kan kita kan udah masuk era new normal nih. Menurut Koko new normal itu apa sih? New normal ya, normal yang baru. Iya. Sesuatu baru ya. New normal, sebenarnya new normal itu kan bikinan manusia. Maksudnya new normal tuh kayak gini. Dulu kita bakal ngeliat orang aneh ya kalau misalnya di bus kota atau di stasiun kereta pakai jaket, hoodie ketutup, kacamata hitam, maskeran gitu. Iya. Itu aneh gitu. Aneh. Tapi itu akan menjadi normal nanti ke depannya karena ini. Gitu. Dan bahkan ada orang yang terlalu parno ngelihat orang pakai masker dan hitam-hitam itu, wah teroris. Ya kan gitu kan. Yeah. Padahal kalau kita lihat ya buat yang penggemar nonton drama-drama Korea gitu, walaupun bukan di drama dan dalam kehidupan sehari-hari juga banyak orang Korea yang keluar tuh pakai hoodie, kacamata hitam, pakai masker tuh biasa mereka karena mencegah polusi. Nah, new normal ini yaitu yang dari manusia, new normalnya akan dibuat seperti akan menjadi suatu hal yang normal. Lu baru masuk ke satu tempat, lu cuci tangan. Lu pergi kemana-mana pakai masker, nggak boleh salaman. Akhirnya itu jadi dari yang aneh akhirnya jadi sesuatu yang wajar gitu. Biasa. Iya, itu kalau new normal menurut yang secara umum di ini. Tapi kalau dalam kehidupan kekristenan sih no lah, maksudnya nggak ada new normal. Alkitab udah jelas kok, itu udah yang paling utama dan nggak bakal digantiin. Oke. Gitu. Berarti pandemi ini sebenarnya ini nubuatan dari Alkitab atau apa sih kok? Apa enggak lah. tergenapi gitu perjanjian Tuhan dari Nabi Yesaya atau apa gitu? Aneh, kalau secara spesifik kayaknya enggak ya. Maksudnya Alkitab kan nggak catat kan akan tiba harinya nanti akan ada satu wabah bernama COVID kan nggak gitu. Kalau kita ngomongin soal akhir zaman, pertama gini, Alkitab udah bilang pada masa akhir nanti akan terjadi perang bangsa melawan bangsa. Udah kan, Palestina, Suriah. Kemarin berapa tahun yang lalu Israel nyerang Palestina, Palestina nyerang Israel. Terus ada Rusia kemarin
Rusia lawan siapa? Ayo lupa. Iran ya kan. Nah itu udah terjadi dan sebenarnya perang itu bukan baru-baru ini kan. Perang dunia, ayo kurang gede apa perang dunia 1, perang dunia 2 gitu. Lalu akan terjadi kelaparan. Bukan akan lagi, udah. Kita lihat paling gampang nih, contoh paling gampang adalah orang-orang di Ethiopia itu sampai sekarang kelaparan sampai busung lapar gitu. Terus di surat Timotius juga dibilang, nah ini yang paling penting di surat Timotius dulu kalau nggak salah saya di gereja lu ya, bilang gini, nanti masa akhir orang akan kasihnya akan menjadi dingin, orang akan lebih memikirkan dirinya sendiri, lalu ada orang-orang yang bakal berbuat nekat kayak anak menjual orang tuanya, orang tua menjual anaknya. Itu udah terjadi loh. Udah terjadi. Lalu pokoknya kasih akan menjadi dingin, maksudnya orang jadi kayak nggak punya kasih lagi nanti ke depannya. Nah, kalau COVID ini kayaknya cuma buat gua sih kayak cuma sebagian aja lah dari tanda-tanda akhir zaman, dan udah dibilang zaman tidak akan menjadi lebih baik kok. Walaupun teknologi bertambah canggih, tapi keadaan manusianya nggak akan jadi bertambah baik. Sekarang lihat jumlah orang menjadi ateis lebih banyak. Iya. Dan yang lagi populer apa sekarang? Para pendukung LGBT bertambah loh. Tapi jangan nanya dosa nggak kalau itu saya. Ya gue nggak berani ngomong karena ini kan udah areanya udah area yang personal kan ya. Maksudnya kalau gue ngomong di sini dosa ya atau enggak dosa, nah, itu akan menimbulkan keributan. Jadi kalau mau nanya kayak gitu mendingan personal aja. Cuma gini, keadaannya akan berubah, keadaan manusianya, bukan keadaan teknologinya, bukan keadaan alamnya, bukan. Tapi jujur ya, gara-gara COVID ini bumi jadi makin sehat loh. Polusi udara jadi berkurang jauh. Tapi sejak dibuka PSBB dibuka, polusi kumat lagi. Emang. Kemarin gue bisa lihat gunung dari rumah, Gunung Salak kelihatan. Waktu itu sekali doang dan akhirnya udah nggak kelihatan lagi, asap semua sekarang. Berarti pandemi ini kan ada dampak positif dan negatifnya gitu. Iya. Jadi selanjutnya ya, bagaimana sih caranya supaya di era new normal ini kita bisa dekat terus sama Tuhan? Kan waktu itu kan gereja udah ditutup tuh selama 3 bulan pas gereja online. Nah, pasti udah dari sifat yang lamanya kambuh lagi, yang tadinya udah baik terus berbuat jahat lagi. Gimana Bang? Kalau bilang balik lagi nih ya, kalau soal kerohanian harusnya nggak bisa dibatasin apakah lagi pandemik apa enggak. Itu cuma kayak gitu loh, kayak lu makan narkoba. Ya. Lu makanya terus tuh dilarang tetap pakai, sampai suatu hari lu sakau. Lu ngerasain sakau kan, getar-getar keluar busa dari mulut. Buat yang pernah pakai ya, gua sih belum pernah pakai, gua tahu aja gitu. Sampai sakau kayak gitu, akhirnya lu cari-cari orang yang bisa lu minta tolong dan lu insaf kok, gua kapok, gua nggak mau lagi gitu, dan lu udah terancam mati. Akhirnya ketemu orang dirawat, ternyata lu nggak mati, lu sembuh, lu sehat. Tapi ketika sembuh ngelihat narkoba lagi, lu pakai lagi. Nah sebenarnya itu bukan tobat kan, itu hanya satu kondisi yang membuat lu berpikir, suatu kondisi sementara yang membuat lu berpikir kebalikan dari yang lu lakukan dan bersifatnya sementara. Nah kalau lu ngomongin soal kerohanian di masa pandemik, kerohanian orang jadi bertambah baik, ya gue berani bilang harusnya kerohanian mau pandemik nggak pandemik, harusnya kerohanian orang itu bisa dijaga. Kan makanya sebagai orang percaya kan kita harus pelihara kerohanian kita, kayak baca Alkitab, doa pribadi, ya pelayanan gitu. Pelayanan juga penting. Jadi jangan cuma mau doa dan baca Alkitab tapi nggak pernah ada prakteknya. Lu nggak pernah mempraktekkan apa yang lu baca, apa yang lu doakan. Lu berdoa supaya lu bisa jadi berkat tapi nggak mau pelayanan, kan bohong gitu kayak. Ya, bullshit banget itu. Gitu. Nah, jadi harusnya kerohanian mau pandemi nggak pandemi, ya lu harus pelihara itu sih. Harusnya ya. Karena nanti kalau lu bilang, ya nih selama pandemi ini kerohanian gua bertumbuh gitu. Kalau pandemiknya hilang gimana? Kan pertanyaannya itu. Iya kan? Jadi itu aja. Yang kedua, apa yang sudah Koko rasakan kebaikan Tuhan sampai sekarang yang benar-benar baik banget gitu dalam Koko masa kesesakan apa gitu? Ya, gimana ya? Karena buat gue pribadi, Tuhan emang selalu baik, setiap hari selalu baik gitu. Jadi kalau yang paling baik gue rasa gini, gue percaya Tuhan itu selalu kasih jalan keluar untuk setiap masalah.
Jadi apapun masalahnya, Tuhan pasti punya kebaikan yang dikasih, yang ditunjukin buat kita. Nah, kalau ngomong paling baik, semuanya baik gitu. Coba kalau misalnya yang mungkin paling berkesan gitu, maksudnya yang sampai sekarang kita gua sama istri geleng-geleng gitu, maksudnya sampai kok bisa ya Tuhan kayak gini ya. Ya itu soal waktu dulu mau nikah. Waktu itu kita rencana harusnya nikahnya tahun 2014 harusnya, karena kita janjian nih, karena baru mulai kerja. Gue fotografer, dia makeup artist. Dia waktu itu gini, gue bilang gini, kita mau nikah nggak? Dia bilang mau, tapi nggak sekarang ya, soalnya kayaknya sekarang kita lagi semangatnya sama kerjaan kita nih. Kita kasih waktu 1 tahun deh, hitung-hitung nabung buat merit. Oh ya udah, itu ngomongnya waktu itu sekitar kayak akhir tahun 2012 lah. Nah sampai suatu hari bulan Februari gue bukan denger sih, gimana ya, gue bukan orang yang kayak Tuhan denger suatu ngomong sama gue jelas banget. Gue bukan orang yang kayak gitu sebenarnya. Gue nggak berani klaim seperti itu. Tapi hari itu bulan Februari gue bisa tiba-tiba kayak lagi baca Alkitab, terus tiba-tiba kayak denger jelas kayak ada suara bilang Agustus. Terus gue cuekin kan, gue pikir ada yang teriak kali di luar gitu, karena suaranya jelas gitu. Tapi gue nggak tenang, akhirnya gue nggak tenang. Gue bawa doa, terus gue coba ngomong sama istri gue, dan istri gue malah dapetin tanggal 31. Langsung dia bilang 31 Agustus gitu. Akhirnya dan kalau cerita panjang ya, cuma singkatnya aja. Dan akhirnya kita cuma punya waktu 6 bulan untuk kumpulin dana sekitar 100 juta untuk nikah. Dan waktu itu tabungan gue 1,5 juta, tabungan istri gue 800.000. Gimana caranya tanpa harus jadi baby ngepet untuk dapat melipat gandakan uang 1,5 juta dan 800.000 itu untuk jadi sekitar 100 jutaan. Kita nggak tahu. Tapi kita ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kalau emang Tuhan yang suruh kita nikah, kan rencana gue 2014. Tuhan malah suruh 2013 gitu. Kalau emang Tuhan yang suruh, gue bakal berjalan nih. Gue jalan nih sekarang. Gue ambil tindakan iman nih. Kalau Tuhan yang suruh, pasti jadi merit. Kalau Tuhan yang suruh. Ya udah, akhirnya gue jalan. Dan mujizat pertama sebelum merit adalah ada teman gue waktu gue cerita gimana ya cara dapetin duit 100 juta dalam waktu setengah tahun. Lu mau merit? Langsung ngomong gitu dia nggak tanya kenapa? Enggak, lu mau merit langsung gitu. Gue bilang iya. Oh iya. Pemberkatan nikahnya rencana mau undang berapa orang? Mana gua tahu. Tiba-tiba tanya gitu. Ada nggak 50-an orang? Ya nggak tahu. Dibilang orang ini tiba-tiba baru belum seminggu. Terus dia bilang gini, kalau sampai jadi pokoknya kabarin gua aja. Nanti konsumsi pemberkatan nikahnya dari gua. Nah dia punya usaha makanan soalnya, ada kantin dan enak banget. Nah dia orang pertama yang langsung ngomong gue bakal sumbang 50 box buat makanan pemberkatan nikah. Terus dari situ gue ngomong sama istri gue kayak Tuhan nih. Nah akhirnya berjalan pokoknya gue singkat aja ya, berjalan sampai hari H kita nikah. Kita nggak untung sih, kalau masih kita nggak dapat untung sih dari angpau. Kan banyak orang nikah kan gue biarin pasti bisa lah pakai uang angpau gitu kan. Dan itu sesat loh. Banyak yang akhirnya nggak cukup ternyata, akhirnya ngutang. Jadi nikah bukannya bahagia malah banyak utang. Nah itu kan bahaya. Coba kalau kasusnya gue kemarin waktu nikah, angpau itu nggak bikin gue untung, maksudnya nggak ada keuntungan dari angpau, tapi gue nggak nombok, semuanya pas. Nah akhirnya setelah merit gue ngomong sama istri gue sampai hari kita masih suka cerita nih, karena buat penguatan kan. Maksudnya ketika kita lagi lemah, kita harus ingat nih Tuhan pernah kerjain apa waktu itu. Nah kita coba ngomong gini, bisa ya setengah tahun Tuhan bikin kita jadi bisa menghasilkan uang sampai 100 juta, padahal sebelumnya nggak bakal bisa. Waktu itu. Nah, makanya paling berkesan tentang pernikahan. Jadi pernikahan itu sesuatu yang baik. Jadi kalau kalian suatu hari nanti lu mau nikah nih, itu pun kalau ada pasangannya ya. Suatu hari nanti kalau mau nikah, kalau emang lu udah yakin banget, udah semuanya udah dipikirin, semuanya udah jelas, mau nikah bagaimana, tinggal di mana, dengan siapa, udah kenal orang tua, dan semuanya, dan lu mau nikah, lu nggak usah khawatir kalau emang itu udah benar gitu. Tuhan pasti bakal bantu. Pasti. Tapi kalau nanya Tuhan paling kebaikan yang paling nyata apa? Semuanya. Sampai hari ini pun gue masih bisa lihat kebaikan Tuhan gitu loh sampai hari ini. Gitu. Kalau ini kok kan pandemi nih, kesulitan dalam pandemi ini kok apa tuh? Kesulitan di kehidupan kok? Ya kalau kesulitan gini, kan kerjaan gue kan selain gembala, gue ada kerjaan yaitu fotografi, videografi gitu.
Sedangkan pekerjaan yang dilarang ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fotografer, videografer, karena kan nggak boleh berkerumun, Nggak boleh. nggak boleh bikin acara ulang tahun, nggak boleh wedding karena berkerumun tuh nanti bisa penularan. Akhirnya kayak gua dan istri gua itu akhirnya nggak bisa kerja karena nggak ada yang mau make, karena nggak boleh gitu loh. Akhirnya selama 3 bulan pendapatan ini amblas semua, kita nol pemasukan sama 3 bulan. Tapi lo kalau bisa lihat hari ini gua masih bisa ketawa-ketawa. Berarti Tuhan masih pelihara. Tuhan, karena gini, ada tiba-tiba nih, gue nggak tahu, tiba-tiba ada orang chat, isi chatnya adalah transferan berhasil. Lah ini apaan? Gue bilang lu salah kirim kali. Gue langsung chat orangnya, oh sorry ini salah kirim apa gitu. Enggak, itu buat beli bakminya berapa banyak kok transferannya segini gitu. Jadi tiap bulan kita selalu tolong. Ada deg-degan nggak ikut Tuhan? Iya ada. Justru gini, firman Tuhan bilang gini, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Kalau lu nggak pernah ngalamin susah, nggak pernah ngalamin sakit, nggak pernah ngalamin tertekan, lu nggak bisa ngelihat Tuhannya bekerja gimana. Karena tiap hari lu ngerasa baik-baik aja, gue baik-baik aja. Akhirnya Tuhan saat izinkan satu kondisi untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Nah, gue setuju sama pendapat salah satu mentor gue bilang nih, ketika lu ngalamin sesuatu masalah, jangan jadikan itu sebuah tekanan, tapi jadikan itu sebuah kesempatan buat melihat bagaimana Tuhan mau bekerja dalam hidup lu. Gitu. Keren gak tuh kata-kata? Keren. Makasih.